Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Putra, SPD MPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Delima, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching bersama siswa saya di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, kalian silakan duduk. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Mohon maaf. Tadi Bapak perhatikan di kelas. Akhir-akhir ini kalian kelihatan murung dan tidak semangat. Kenapa ya? Kalian memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang kalian hadapi Pak. Terima kasih Pak telah bersedia membantu. Mohon maaf Pak, kalian telah merepotkan Bapak. Kalian ingin curhat sama Bapak karena sepertinya hanya Bapak yang peka dengan kondisi kalian sekarang. Jadi kalau boleh Bapak tahu, apa yang membuat hati Khalil tidak nyaman selama ini? Sepertinya kalian sudah tidak nyaman di kelas Pak. Jadi, apa yang ingin Bapak bantu dan apa yang ingin dicapai pada hasil diskusi kita pada pagi ini? Kalian ingin mendapat solusi dari masalah yang kalian alami Pak. Terus ada lagi, sepertinya Khalil masih terlihat kurang semangat nih. Saya juga masih kurang enak hati. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu kenapa penyebabnya Pak. Sekarang coba Khalil ceritakan ke Bapak ya, apa yang Khalil rasakan saat ini. Coba diceritakan. Kalian ngerasa kalau kalian nggak nyaman di satu pelajaran. Tidak nyaman di satu pelajaran. Kira-kira pelajaran apa itu? Kimia Pak. Kalau dengan pelajaran lain bagaimana? Saya sih nggak ada masalah dengan pelajaran lain dan aman saja Pak. Dan saya juga termasuk mudah dalam menanggapi semua ilmu. Kira-kira apa yang membuat Khalil tidak nyaman di pelajaran kimia itu? Kalau tidak salah Bapak yang ngajar pelajaran kimia Ibu Mariati ya? Iya Pak. Saya merasa kalau saya itu diperlakukan tidak adil oleh Bu Mariati. Maksudnya kamu diperlakukan tidak adil itu seperti apa? Coba ceritakan ke Bapak. Iya Pak. Saya sudah berusaha keras untuk membuat kenyamanan. Tetapi saya tetap saja tidak nyaman saat belajar dengan Bu Mariati. Padahal kimia mata pelajaran favorit saya Pak. Bahkan semua tugas saya kerjakan. Oke, sekarang coba kamu ceritakan bagaimana prosesnya. Begini Pak, Bu Mariati tersebut membuka les privat. Dan sebagian besar teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya Pak. Kenapa kalau tidak mau ikut? Kan les privat itu bagus. Ya tentu Pak. Malah saya sangat ingin mengikutinya. Karena kimia pelajaran favorit saya. Tapi saya nggak bisa ikut Pak.
karena saya tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya les privat tersebut. Dan saya harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan keluarga, Pak. Saya tulang punggung keluarga saya, Pak. Sejak ayah saya sudah tiada lagi, saya membantu ibu untuk menafkahi keluarga saya. Jadi, saya kurang nyaman, Pak, dengan sikap Bu Mariati kepada saya. Jujur, Pak, kalian sangat sedih. Kurang nyamannya di mana? Apa yang membuat Khalil merasa tidak nyaman dengan Bu Mariati? Guru tersebut sering menyindir-nyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Dan saya merasa nilai yang diberikannya juga tidak adil. Nilai teman-teman yang ikut les privat dengannya mendapatkan nilai lebih baik. Jadi Khalil merasa tidak nyaman dengan Bu Mariati karena Bu Mariati memperlakukan tidak adil terhadap Khalil. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak cuma ingin tahu selama ini apa yang sudah Khalil lakukan agar Khalil merasa aman di kelas itu. Coba ceritakan. Saya sih coba diam aja. Paling ketika belajar dengan guru itu saya serius. Bagaimana dengan guru lainnya, Lil? Kalau guru lain sih, Pak, saya merasa aman. Apalagi gurunya menyenangkan, pembelajarannya berdefinisi, dan penilaian yang diberikan kepada murid transparan ditempel selalu di majalah dinding kelas. Jadi lebih aman. Kalau Bapak menangkap dari percakapan kita ini, kamu tidak nyaman di pelajaran kimia bukan berarti karena metode gurunya dan bukan karena sulitnya materi yang diajarkan oleh Ibu Mariati. Tetapi sepertinya ini karena masalah kurangnya komunikasi dan sikap saja. Apa benar begitu, Lil? Ya, betul, Pak. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran yang lain saya nyaman, Pak. Berarti saya perlu berkomunikasi lebih dekat ya, Pak, dengan Bu Mariati. Iya, tepat itu. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan apa penyebabnya sehingga kamu merasa tidak nyaman. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir selama ini yang membuat kamu tidak nyaman dalam belajar? Ada lagi? Coba kamu sebutkan. Sepertinya tidak, Pak. Nah, kira-kira untuk 2 hari ke depan apa yang kamu lakukan? Coba ceritakan. Begini, Pak. Banyak hal di dalam pikiran Khalil sekarang. Cuma saya bingung untuk memposisikan diri agar menjadi nyaman. Khalil ingin menceritakan kondisi Khalil, kenapa dia ikut les. Khalil ingin menceritakan kondisi keluarga Khalil sama Bu Mariati. Sebenarnya Khalil sudah berjanji untuk mengikutinya. Karena memang Khalil suka banget, Pak, dengan pelajaran kimia. Atau mungkin Bu Mariati telah kecewa dengan Khalil karena Khalil tiba-tiba dia jadi ikut. Dari hal yang kamu ceritakan tadi, hal mana yang menjadi prioritas kamu? Pertama, untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan Ibu Mar. Coba kamu sebutkan. Pertama, saya akan menemui Bu Mar untuk berdiskusi agar dapat mengikuti pelajarannya dengan nyaman. Kedua, saya akan membuat jadwal di luar kelas dengan Bu Mar untuk belajar jika ada hal yang menurut saya kurang paham dengan baik agar nilai saya bagus meskipun tidak ikut les privat. Ketiga, saya akan meminta kepada Bu Mar untuk menempelkan nilai secara transparan di majalah di kelas. Keempat, saya akan menyarankan kepada Bu Mar untuk memberikan tugas secara online yang nilainya langsung keluar secara otomatis. Wah,
Itu langkah yang baik. Ya, baik sekali yang akan kamu lakukan ke depan ya. Kira-kira ada nggak hal lain yang kamu lakukan di rumah selain itu? Saya biasanya belajar materi pelajaran dari aplikasi belajar yang gratis di Gawai, atau searching materi dari pelajaran-pelajaran di internet, dan selalu mengerjakan tugas online yang diberikan oleh Bu Mar. Nah, ini Bapak sangat tertarik dari langkah belajar materi pelajaran dari aplikasi belajar yang ada di handphone kamu ya. Ya, atau kamu searching materi-materi yang ada di internet ya, yaitu melalui Google nanti kan. Dan selalu kamu mengerjakan tugas-tugas online yang diberikan oleh Ibu Mar. Nah, sekarang bisa nggak kamu jelaskan lagi ke Bapak lebih luas lagi? Ayo, coba ceritakan. Iya Pak, saya suka transparansi penilaian agar saya percaya diri dan menjadi nyaman dalam belajar. Saya nyaman kalau Bu Mar memberitahukan nilai kami secara transparan dalam sebuah tabel. Apa itu tabel scoring? Apa itu Pak? Tabel scoring gini maksudnya. Kalau Bapak dengar, tabel scoring itu adalah tabel yang untuk menulis nilai siswa secara langsung yang ditempelkan ke mading. Nah, dari hasil pembicaraan tadi, kalau yang Bapak dengar ya, kamu itu aman jika ada guru menempelkan tabel scoring di majalah-majalah dinding ya. Ya. Oh ya Pak, saya simpan data ini selalu untuk motivasi dan kenyamanan saya. Apakah dengan cara ini kamu merasa nyaman dalam belajar? Iya Pak, saya lebih nyaman. Oke, bagus. Nah, dari diskusi ini, apa hal yang dapat kamu lakukan ke depan? Halo akan menjumpai Bu Mar untuk berdiskusi, menyalin kenyamanan dalam belajar dengan selalu menampilkan tabel scoring. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Apa komitmen kamu ke depannya? Hari ini, Halo akan menjumpai Bu Mar ketika pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Oh gitu. Terus siapa kira-kira yang dapat menjalankan komitmen kamu nanti? Saya akan minta bantuan pada sekretaris Pak untuk mendampingi saya diskusi dengan Bu Mar nantinya. Wow, bagus. Idemu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kamu sudah boleh masuk kelas ya. Ya Pak. Nah, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Pesan Bapak, jangan lupa selalu belajar ya. Semangat selalu dalam belajar. Siap Pak. Jaga protokol kesehatan. Oke. Siap Pak. Sekarang permisi Pak. Iya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kalian silakan masuk. Ya Pak. Maaf ya, Bapak lagi kerja tadi, lagi buat apa ini persiapan untuk tugas-tugas sekolah. Makanya tidak tidak fokus mendengar kamu masuk ya, maaf ya. Ya. Silakan masuk. Ya, duduk ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat Pak. Udah sarapan? Barusan ya sudah Pak. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting jangan lupa sarapan ya kalau pergi ke sekolah ya. Pak sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah Bapak juga sehat walafiat juga ya. Walaupun cuaca sekarang dalam kemarau panjang panas ya, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Dan walaupun juga keadaan darurat ya COVID-19, kita juga bisa menjaga kesehatannya ya. Oh ya Pak, tujuan Bapak panggil saya ke sini buat apa ya Pak? Oh gini, Bapak mau menanyakan perihal yang kita duduk komunikasi kemarin, ya, yang masalah kasus kamu kemarin. Bagaimana ya?
Alhamdulillah, Khalil sudah menjumpai Ibu Mar, Pak. Oh, terus ketika kamu sudah menjumpai Ibu Mar, bagaimana tanggapan Ibu Mar? Jadi begini Pak kan, kemarin Khalil langsung berjumpa sama Bu Mar dan berdiskusi tentang mengenai kenyamanan dalam belajar, serta memberikan kepada Ibu Mar untuk selalu menampilkan tabel scoring dalam penilaian pembelajaran kami. Bagaimana menurutmu hasil atas ide-ide yang kamu sampaikan kepada Ibu Mar? Beliau bahkan menyetujuinya atas ide yang Khalil berikan. Jadi semua hal ide-ide yang kamu sampaikan itu disetujui. Iya Pak. Berarti kalau Bapak rangkumkan ide-ide itu berarti kamu ingin setiap penilaian yang diberikan oleh Ibu Mar itu harus ditampilkan melalui tabel scoring ya? Iya Pak. Berarti tabel scoring itu ditempel di majalah dinding. Oh, bagus, ide kamu sangat bagus ya. Bapak sangat senang atas capaian ide yang kamu berikan itu. Terus ada lain? Ini Pak, mengenai rencana Bu Mar menyetujui yang ajukan itu, sepertinya besok akan mulai direncanakan gitu, akan mulai dilaksanakan. Oh, jadi mulai besok ya. Kamu merasa bagaimana? Apakah merasa senang atas komitmen dan rencana-rencana itu? Ya, pasti Pak, kan merasa sangat senang. Dan Ibu Mar pun tidak pernah menyindir-nyindir lagi dan membedakan hal dengan siswa lainnya. Terus masalah nilai yang diberikan itu bagaimana? Alhamdulillah, berkat tabel scoring, nilai itu sudah transparan Pak. Dan Khalil merasa puas. Khalil juga tidak merasa minder dikarenakan tidak bisa tulis privat dengan Ibu Mar. Karena kalian bisa belajar online di rumah menggunakan aplikasi belajar dari handphone. Oh gitu. Luar biasa ya Lil atas ide kamu yang kamu berikan kepada Ibu Mar. Terus Bapak mau nanya lagi. Masalah sekretaris yang teman komitmen kamu, apakah sekretaris itu yang kamu katakan kemarin itu ikut membantu kamu juga waktu mendampingi kamu berkomunikasi dengan Ibu Mar? Ya pasti Pak, karena tanpa adanya seseorang yang dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen ini, maka tidak akan tercapai apa yang saya harapkan. Oh begitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut kamu untuk menjalin komitmen itu butuh seseorang? Iya Pak. Kalau tidak? Mungkin bisa jadi tercapai, bisa jadi enggak kayak gitu. Tapi rata-rata sih mayoritasnya kalau misalkan ada bantuan seseorang akan lebih cepat gitu prosesnya. Baik Lil, Bapak sangat bahagia mendengarkan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah kamu komunikasikan dengan Ibu Mar ya. Jadi semoga ke depan harapan Bapak sih kamu semoga bisa menjadi anak yang tidak murung lagi seperti kemarin dan harus semangat selalu ya. Dan kamu harus selalu menjadi anak yang berprestasi. Amin. Kalian juga mengucapkan terima kasih banyak Pak, karena Bapak sudah mendengar curhatan Khalil, dan karena Bapak juga Khalil jadi semangat lagi sekarang. Ya, kamu pertahankan itu ya sama-sama. Sekarang pelajaran apa yang pertama? Kalau nggak salah biologi Pak. Biologi, gurunya siapa? Ibu Yuliani. Ibu Yuliani. Nah, ini berhubung lonceng jam pertama sudah berbunyi ya. Iya Pak. Jadi sekarang Khalil boleh masuk kelas dan jangan lupa pesan dari Bapak harus selalu tetap semangat dalam belajar dengan siapapun itu ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Khalil mohon pamit ya Pak. Terima kasih juga ya. Iya. Hati-hati di jalan. Demikianlah praktek kucing yang saya tampilkan dan yang sudah saya praktekkan di sekolah.
saran dan kritik dari semua pihak sangat saya harapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.